Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yang terhormat Bapak Bagus Rahmada SHMH selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum Bisnis, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pengusaha dan pembantu pengusaha di dalam dan di luar perusahaan. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trifaina Adriana dengan NIM 149. Saya Syarifah Naila Hamzah dengan NIM 245. Saya Syifana Fika Febrianti dengan NIM 017. Saya Farida Nurenia Afifah dengan NIM 173. Saya Chelsea Revalina Jakariu dengan NIM 053. Langsung saja mari kita simak penjelasannya ya. Nah teman-teman, jadi kita harus tahu dulu nih pengertian dari pengusaha. Kira-kira apa sih pengusaha itu? Jadi pengusaha adalah orang atau badan yang menjalankan usaha, menanggung risiko usaha, serta melakukan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 6 KUHD serta pasal 1 angka 5 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang jenis dan contoh dari perusahaan. Yang pertama ada perseorangan, yaitu usaha yang dimiliki hanya satu orang saja. Jadi semua risiko seperti risiko hukum ataupun keuntungan itu ditanggung oleh pemilik itu sendiri. Contohnya seperti warung atau usaha kecil lainnya. Yang kedua ada firma dan CV. Ini termasuk dalam persekutuan. Jadi firma itu dijalankan oleh beberapa orang dengan tanggung jawab bersama. Sedangkan CV itu memiliki dua jenis. Yang pertama sekutu aktif dan yang kedua sekutu pasif. Di mana sekutu aktif itu ikut menjalankan usaha dan sekutu pasif itu hanya menanamkan modal saja. Contohnya seperti firma hukum atau akuntan atau CV fatur pangan. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT, yaitu badan hukum yang modalnya terbagi dalam saham. Di sini kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik itu sudah terpisah. Jadi tanggung jawabnya juga terbatas. Contohnya itu ada PT Unilever Indonesia. Oke teman-teman, pengusaha sendiri mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah menjalankan kegiatan perusahaan atau usaha. Yang kedua bertindak untuk kepentingan perusahaan. Dan yang ketiga menanggung risiko usaha baik untung maupun rugi. Kemudian yang keempat dapat bertindak sendiri atau melalui pembantu pengusaha. Dan yang kelima wajib menyelenggarakan kegiatan administrasi atau pembukuan usaha sesuai dalam pasal 6 KUHD. Nah, selanjutnya ada pembantu pengusaha. Kira-kira apa sih pembantu pengusaha itu? Jadi, pembantu pengusaha adalah pihak yang membantu pengusaha menjalankan usahanya, baik sebagai bagian dari struktur perusahaan maupun sebagai pihak luar yang membantu berdasarkan hubungan hukum tertentu. Nah, teman-teman, pembantu pengusaha ini ada pembantu pengusaha di dalam perusahaan serta ada yang di luar perusahaan. Oke, ciri-ciri dari pembantu pengusaha di dalam perusahaan itu ada 7. Yang pertama adalah bekerja dalam lingkungan perusahaan. Yang kedua, ada hubungan kerja dengan pengusaha. Yang ketiga, ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah sesuai dalam Pasal 1 angka 15 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang keempat, tunduk pada perintah atau instruksi dari pengusaha. Yang kelima, menerima upah atau gaji secara tetap. Yang keenam, bertindak untuk kepentingan perusahaan. Dan yang terakhir adalah tidak berdiri sendiri dalam menjalankan usaha. Sedangkan ciri pembantu pengusaha di luar perusahaan, yang pertama adalah tidak menjadi bagian dari organisasi perusahaan. Yang kedua, hubungannya berdasarkan perjanjian tertentu. Yang ketiga, tidak selalu tunduk pada perintah langsung dari pengusaha. Yang keempat, bekerja untuk tugas tertentu saja. Yang kelima, mendapat imbalan berupa komisi, provisi, ataupun fee dan honorarium, serta yang keenam dapat bekerja untuk lebih dari satu pengusaha, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab sesuai perjanjian atau kuasa yang diberikan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis dan contoh pembantu dalam perusahaan. Yang pertama ada pemegang prokurasi, seperti manajer atau direktur yang memiliki kuasa mewakili bidang besar. Contohnya seperti direktur operasional di PT ABC. Yang kedua ada pekerja keliling, yaitu sales yang bergerak untuk mencari order atas nama kantor. Nah, contohnya itu seperti distributor sembako maupun sales-sales lainnya. Yang ketiga ada pelayan toko, yaitu karyawan yang melayani pelanggan secara harian. Nah, contohnya itu seperti kasir di Indomaret ataupun kasir-kasir lainnya.
Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis dan contoh pembantu luar perusahaan. Yang pertama ada agen dan maklar, yaitu perantara dagang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Contohnya seperti agen asuransi atau broker saham. Yang kedua ada advokat dan notaris, yang mana membantu legalitas kontrak atau mewakili di pengadilan. Contohnya seperti notaris membuat akta atau pengacara korporat. Yang ketiga ada komisioner, yaitu bertindak atas nama sendiri tetapi untuk kepentingan komiten. Contohnya itu pedagang perantara ekspor impor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan hukum antara pengusaha dan pembantu pengusaha. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa pengusaha dan pembantu pengusaha ada yang di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Pengusaha dan pembantu pengusaha di dalam perusahaan memiliki hubungan hukum subordinasi atau terdapat hubungan kerja antara atasan dan juga bawahan. Dalam hal ini, pengusaha berkedudukan sebagai pemberi kerja, sedangkan pembantu pengusaha berkedudukan sebagai pekerja. Karena hubungan ini bersifat subordinasi, maka berlaku hukum ketenagakerjaan. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Selain itu, pasal 50 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Kemudian, pasal 52 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan, kecakapan, adanya pekerjaan, dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua adalah hubungan hukum antara pengusaha dan pembantu pengusaha di luar perusahaan. Hubungan ini bersifat koordinatif atau sejajar karena pembantu pengusaha tidak didasari hubungan atasan atau bawahan, melainkan berdasarkan perjanjian. Hubungan di luar perusahaan biasanya berbentuk pemberian kuasa, perjanjian jasa, pelayanan berkala, atau hubungan perantara dagang. Untuk hubungan pemberian kuasa dasarnya adalah pasal 1792 KUH Perdata, yaitu ketika seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Untuk hubungan perantara dagang, contohnya adalah maklar yang diatur dalam pasal 62-73 KUHD, lalu ada komisioner yang diatur dalam pasal 76-85 KUHD, dan untuk pelayanan berkala dasarnya adalah pasal 1601 KUH Perdata, yaitu ketika seseorang memberikan jasa secara berkala atau berkelanjutan dengan menerima imbalan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pengusaha. Di Indonesia, hak dan kewajiban pengusaha diatur secara utama dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang kemudian sebagian ketentuannya diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 UU Cipta Kerja. Nah, yang pertama ada hak dari pengusaha, yaitu 1. Hak atas hasil pekerjaan, menerima hasil kerja dari karyawan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Yang kedua, hak untuk memerintah dan mengatur, menentukan tugas, target, serta metode kerja kepada pekerja demi efisiensi perusahaan. Yang ketiga, hak menetapkan tata tertib, menyusun peraturan perusahaan, PP, atau perjanjian kerja bersama atau PKB sebagai panduan disiplin di lingkungan kerja. Yang keempat, melakukan rekrutmen dan penempatan, memilih calon pekerja yang sesuai dengan kualifikasi dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kelima, ada hak mengenakan sanksi, memberikan hak sanksi disipliner seperti SP 1, 2, dan 3 kepada pekerja yang melanggar ketentuan perusahaan. Dan yang terakhir, ada hak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Melakukan PHK dengan alasan yang sah menurut undang-undang dan dengan mengikuti prosedur serta kewajiban pembayaran hak-hak pekerja. Selanjutnya ada kewajiban pengusaha. Yang pertama, kesejahteraan finansial. Membayar upah layak sesuai dengan minimal UMR, THR, iuran, dan juga BPJS. Serta memberikan uang kompensasi khusus untuk karyawan, kontrak, atau TKW di akhir masa kerja. Yang kedua, manajemen waktu dan juga beban kerja. Mematuhi batas waktu kerja 40 jam per minggu, membayar upah lembur maksimal 4 jam per hari, dan juga menjamin hak cuti serta istirahat pekerja. Yang ketiga, ada perlindungan dan juga keselamatan kerja atau K3. Menyediakan standar keselamatan kerja yang layak, alat pelindung, serta memberikan perlakuan adil tanpa diskriminasi di perusahaan.
Yang keempat, ada pengelolaan sumber daya manusia. Berhak memilih calon pekerja atau rekrutmen dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan alasan yang sah yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pembantu pengusaha. Jadi di sini saya akan membahas hak pembantu pengusaha terlebih dahulu. Nah, hak pembantu pengusaha itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu berdasarkan hubungan kerja dan posisi atau jenis pembantu pengusaha. Hak berdasarkan hubungan kerja itu, mereka berhak mendapatkan gaji, perlindungan kerja, dan juga kepastian kerja sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, hak berdasarkan jenis atau posisi pembantu pengusaha. Nah, yang pertama itu ada komisioner. Komisioner itu berhak mendapatkan komisi dari transaksi yang dilakukan. Selain itu, komisioner juga punya hak retensi, yaitu hak untuk menahan barang jika belum dibayar. Yang kedua, itu ada agen dan makelar. Nah, agen dan makelar ini tuh juga mempunyai hak untuk mendapatkan komisi karena mereka itu berperan sebagai perantara dalam transaksi. Dan yang terakhir, advokat dan notaris itu mendapatkan imbalan jasa atau honorarium karena memberikan layanan profesional di bidang hukum. Oke, selain hak, ada juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembantu pengusaha. Nah, secara umum, pembantu pengusaha itu wajib melaksanakan pekerjaan sesuai perintah dari pengusaha. Mereka juga harus bertindak untuk kepentingan perusahaan. Selain itu, mereka harus mentaati perjanjian yang sudah disepakati. Nah, kalau dilihat berdasarkan jenisnya, kewajibannya itu juga berbeda. Nah, kalau dalam perusahaan itu, seperti manajer, itu berkewajiban untuk mengelola usaha. Lalu, pekerja keliling berkewajiban mencari pelanggan. Sementara itu, pelayan toko itu berkewajiban untuk melayani konsumen. Nah, kalau luar perusahaan itu, yang pertama, komisioner itu melakukan perjanjian atas nama sendiri, tetapi tetap untuk kepentingan pengusaha. Yang kedua, agen dan makelar itu berkewajiban menghubungkan transaksi antara pengusaha dan pihak lain. Nah, dan yang terakhir itu advokat dan notaris berperan dalam memberikan layanan hukum dan menjaga legalitas.